warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ini kelas 5 dan ini kelas 4. Ibu mau menanyakan kabarnya dulu nih untuk kelas 5. Apa kabar hari ini? Kelas 4 apa kabar hari ini? Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, karena hari ini guru kelas 5 sedang sakit berhalangan hadir, jadi ibu menggantikan kelas kalian hari ini. Oke? Dan hari ini kita ada tujuan pembelajaran. Untuk kelas 5 kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi yaitu tentang iklan. Dan tujuan pembelajarannya yaitu supaya dengan mengamati gambar iklan kita dapat mengetahui bagaimana itu penggolongan dari iklan atau jenis-jenis dari iklan, kemudian pengertiannya, dan kita juga bisa mengetahui kata kunci dari iklan tersebut. Kemudian dengan menganalisis, siswa mampu mengetahui isi informasi yang terdapat dalam iklan tersebut. Dan untuk kelas 4 kita belajar IPS dengan materi yaitu sumber daya alam. Nah, tujuannya di sini yaitu siswa dapat mengetahui dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui sumber daya alam yang ada di bumi. Nah, sumber daya alam itu nanti supaya siswa dapat mengetahui apa saja jenis-jenis sumber daya alam tersebut. Baiklah, untuk kelas 4 hari ini kita belajar tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini biasanya ada di lingkungan sekitar kita yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Nah, sekarang ibu bagikan gambar-gambar mengenai sumber daya alam dan kalian diskusikan materi tentang sumber daya alam. Misalnya pengertian sumber daya alam itu apa, kemudian jenis-jenisnya apa. Jadi setelah ibu bagikan gambar-gambar ini, ya kalian pasti sudah ada gambaran ya mengenai apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, ibu minta kalian diskusi dua orang ya untuk bersama teman sebangkunya ini aja untuk mendiskusikan mengenai materi tentang sumber daya alam. Nanti ibu kembali lagi ke sini, ibu akan tanya terkait materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Ibu ke kelas 5 sebentar, jangan ribut ya. Baik, untuk kelas 5 hari ini kita materinya tentang iklan. Nah, apa itu iklan? Pasti kalian sering melihat iklan itu ada di tempat umum, di televisi. Pernah melihat iklan tidak? Coba ibu mau tanya, kalau di televisi contoh iklan seperti apa misalnya? Sirup. Ah, iya sirup. Sirup ya. Dari otot katanya. Oke, jadi itu termasuk iklan yang ada di mana? Yang ditonton tadi? Yang tadi? Ya, di televisi termasuk iklan. Jadi pengertian dari iklan itu yaitu pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa supaya masyarakat itu tertarik untuk membeli iklan tersebut. Misalnya nih, ada iklan Pepsodent di televisi, kalian menonton, kalian besoknya tertarik nggak untuk beli Pepsodent? Oke, jadi kita tadi sudah menyebutkan jenis-jenis iklan. Itu adalah jenis-jenis iklan yang ada di televisi dan juga yang ada di tempat umum. Nah, jadi itu ada media cetak dan media elektronik. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang iklan. Jadi iklan itu apa tadi? Video. Pengertiannya apa? Iklan itu? Iya, iklan itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang akan dijual. Supaya apa? Supaya masyarakat jadi apa?
Ya, nontonnya dari mana? TV. Nah, itu termasuk iklan dari media elektronik. Ada juga iya media cetak yang di mana? Jadi tempat umum tadi. Nah, itu termasuk dari media iklan media cetak. Contohnya pamflet, balego. Nah, itu termasuk iklan media cetak. Jadi media itu terbagi menjadi dua. Ada media elektronik dan ada media cetak. Itu ada gambar dari jenis iklan berdasarkan medianya. Yang pertama media cetak. Sering nggak nemuin kayak gini di jalan? Sering. Ini namanya balego, ya. Kalau yang lebih kecil dari balego itu namanya pamflet. Iya. Kemudian iklan media elektronik. Ini namanya apa? Televisi. Nah, di dalam televisi ini mengandung banyak iklan. Contohnya tadi yang disebutin, ada iklan nyeri otot, ada iklan sirup, ada iklan Pepsodent. Kemudian media itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama coba sebutkan ciri-cirinya. Dia menggunakan tulisan dan gambar. Jadi biar masyarakat itu tertarik, harus ada gambarnya dan juga tulisannya. Misalnya, ayo kita cuci tangan pakai sabun. Nah, kan gambarnya sabun, tulisannya mengajak ayo kita cuci tangan, gitu ya. Kemudian yang kedua, iya, praktis dan bertahan lama. Biasanya iklan itu bertahan lama. Nanti biasanya kalau sudah beli misal Pepsodent, setiap hari kan Pepsodent itu dibutuhin. Terus beli lagi nggak masyarakatnya? Iya, terus beli lagi karena tertarik sama iklan itu tadi. Kemudian dapat dibaca kapan dan di mana saja. Contohnya di mana tadi kalian lihatnya? Iya, di televisi dan di tempat umum. Kemudian biaya pembuatan lebih terjangkau. Kalau media cetak itu pembuatannya lebih terjangkau daripada media elektronik, gitu ya. Kemudian ini contoh iklan media cetak. Ada apa di sini? Poster. Kemudian ada apa? Balego ini biasanya di pinggir-pinggir jalan raya. Kemudian ada apa? Spanduk. Terus banner. Kemudian ini iklan baris. Dan ini iklan kolom. Biasanya kalau ada yang jual mobil, pernah lihat? Nah, ada iklan kolom seperti ini, ada keterangannya. Dan tadi kita sudah mengenal media cetak, sekarang kita mengenal media elektronik. Apa ciri-cirinya? Menghadiri suara. Karena kalau di televisi itu ada suaranya, tapi kalau radio itu tidak ada suara. Tapi radio termasuk elektronik atau tidak? Tidak. Iya. Termasuk media elektronik. Radio itu cuma tidak ada gambarnya, ya, hanya suara saja. Kemudian yang kedua apa? Gambar dan bergerak. Iya, kalau di televisi itu kan gambarnya bergerak, ya kan? Dan yang ketiga Bersifat nyata dan langsung. bersifat nyata dan langsung. Nah, ini contoh media elektronik tadi. Pernah lihat di TV mengenai apa ini? Batuk atau bersin tutup dengan situ bagian dalam. Jadi mereka itu memberitahu kita bagaimana kalau kita batuk dan bersin, seharusnya kita itu bagaimana supaya tidak menular ke orang lain, gitu ya. Ini terdapat pada apa biasanya? Televisi, Radio, internet. ya, apalagi sekarang di internet, di YouTube banyak sekali iklan-iklan. Pernah kan lihat iklan di YouTube? Baiklah, setelah kita belajar materi tentang iklan tadi, ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, sebelum Ibu masuk ke kelas 4, kalian tolong dikerjakan LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik dikerjakan.
Jadi sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama apa? Ya, yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu yang ada secara terus menerus dan dengan cepat dapat diperbarui. Contohnya apa? Sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini apa saja? Bukan. Kalau sayuran itu seperti misalnya kangkung, setelah diambil bisa ditanam lagi. Jadi ada terus sumber daya alamnya itu, ya kan? Sayur-sayuran apa? Contohnya di sini sayuran kan ada terus ya setiap hari. Kalian sering makan kan setiap hari? Sering. Ya. Kemudian hewan. Nah, hewan ini juga itu merupakan sumber daya alam yang ada secara terus-menerus dan dengan cepat pulih kembali. Contohnya, kalau di kolam ikan, setelah diambil, dikasih bibit lagi, kemudian mereka tumbuh besar lagi. Itu namanya sumber daya alam hayati. Oke, jadi sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Ada hewan dan tumbuhan. Kemudian ada sumber daya alam non hayati, yaitu berupa benda mati. Nah, benda mati yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada air, ada sinar matahari, kemudian ada tanah. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi ada dua. Ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Masing-masing ini kalau kita melakukan kesalahan dan tidak bisa menjaga sumber daya alam ini, ada akibatnya. Misalnya kalau kita tidak menjaga tumbuhan, pepohonan, pohon-pohon yang di hutan itu, misalnya kita tebang secara liar, akan menyebabkan banjir dan pohonnya jadi gundul kalau tidak diregoisasi kembali, ya. Jadi kita harus menjaga baik-baik sumber daya alam hayati, ya, dan juga sumber daya alam non hayati. Dua-duanya harus dijaga dengan baik karena kita selalu butuh apa? Air. Makanya kalau ada air sungai itu jangan dikotori, oke? Jangan dibuang sampah sembarangan. Nanti airnya jadi tidak sehat, ya. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya yang dapat habis dan proses pembentukannya itu sangat lama. Contohnya itu sumber daya alam energi. Nah, sumber daya alam energi ini ada berapa ini contohnya? 3. Ada 3 di sini contohnya. Apa aja? Minyak bumi, batu bara, gas alam. Iya. Di sini. 1, 2, 3. Jadi sumber daya alam energi ada 3. Coba disebutkan. Minyak bumi, batu bara, gas alam. Iya, masing-masing itu punya manfaatnya sendiri-sendiri. Salah satunya Ibu kasih contoh manfaat dari apa? Kalau sekarang mungkin sudah sangat jarang ditemuin kereta api yang memakai uap seperti ini. Yang gunanya apa? Batu bara ini untuk apa? Ada yang tahu? Dapat menggerakkan kereta api ini. Tapi kereta api yang biasanya zaman dulu yang ada apanya? Ada uapnya ini ya. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam. Iya, ada 3 juga, coba sebutkan. Iya, masing-masing juga punya manfaatnya. Contohnya yang Ibu pakai ini namanya apa? Iya, sebelum jadi seperti ini itu sangat butuh proses untuk menjadi emas itu sebagai perhiasan, ya. Jadi manfaatnya emas itu sebagai perhiasan. Dan yang ketiga sumber daya alam non-logam ada apa? Biasanya manfaat dari pasir ini untuk apa? Untuk nyemen. Untuk menyemen.
pelajaran kode Untuk membuat rumah. Iya, untuk membuat rumah. Dari materi ini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum tidak? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, Ibu mau kasih LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kalian kerjakan. Nanti setelah selesai akan dipresentasikan di depan kelas. Oke? Sekarang Ibu bagikan dulu, dikerjakan. Baiklah, anak-anak sudah dapat lembar kerjanya semua? Sudah. Sekarang dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti setelah itu dipresentasikan, ada beberapa siswa yang maju. Dan jangan ribut, Ibu tinggal sebentar ya. Baiklah, terima kasih atas beberapa siswa tadi yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dan Ibu lihat LKPD-nya yang kalian kerjakan sudah cukup bagus. Berarti kalian sudah paham tentang iklan ya. Sekarang Ibu akan memberi soal evaluasi, kalian kerjakan sebentar. Dan Ibu mau ke kelas 4 sebentar. Baik, untuk anak-anak kelas 4, terima kasih atas presentasinya tadi, sudah cukup bagus. 5 dan kelas 4. Tadi untuk kelas 5 kita belajar tentang apa? Iklan. Iklan. Iklan itu ada 2, apa saja? Nah, jenis iklan berdasarkan medianya ada media cetak dan elektronik. Coba sekarang sebutkan yang media elektronik. Ada di mana biasanya? Di Televisi, radio, internet, ya benar, pintar. Terus media cetak ada apa saja? Ada baliho, terus poster, terus pandu, terus apa lagi? Iklan baris. Untuk fungsinya sebagai apa? Fungsi media untuk apa? menarik perhatian masyarakat. Iya, untuk menarik perhatian masyarakat bisa. Kalau ciri-cirinya media cetak, coba sebutkan salah satu. Dan gambar. Iya, ya. Baik, untuk kelas 5 kita sudah bersama-sama merangkum materi. Berarti sudah paham semua ya tentang iklan? Untuk kelas 4 kita tadi belajar apa? Sumber daya. Jadi sumber daya alam itu ada yang dapat yang dapat diperbarui. Tadi juga ada 2, ada apa? Hayati dan non hayati. Kemudian yang sumber daya alam tidak dapat diperbarui ada tadi itu termasuk dari energi, mineral logam, dan mineral non. Ini sudah selesai dan kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Sebelumnya Ibu ingatkan untuk materi besok jangan lupa dipelajarin ya, yang sudah Ibu kasih tahu tadi. Baiklah, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.